Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Andar, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Bab yang pertama kemarin yang sudah kita pelajari sedikit, yaitu mengenai lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, anak-anak sudah belajar di rumah? Nah, pintar, semuanya pasti sudah belajar di rumah. Sekarang kita lanjutkan materinya. Materi yang akan kita pelajari di sini yaitu bagaimana cara mewujudkan peningkatan lingkungan sehat. Nah, hal itu tidak kalah pentingnya. Agar mewujudkan lingkungan yang sehat, itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita bersama, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Dan upaya-upaya apa saja agar lingkungan kita menjadi sehat? Upaya yang pertama yaitu menerapkan 7K. Apa yang dinamakan dengan 7K? Yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan keamanan. Penerapan 7K ini wajib kita penuhi apabila lingkungan kita menjadi sehat. Nah, itu diterapkan di mana? Ya, di lingkungan kita sekitar. Bisa di sekolah, bisa di perumahan. Nah, itu harus kita terapkan. Lalu yang kedua yaitu pengolahan sampah yang benar, yaitu dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Di sini contohnya yaitu pada rumah atau sekolah-sekolah biasanya sudah menyediakan 2 bak sampah. Di situ sudah tertulis biasanya khusus membuang sampah organik, khusus membuang sampah anorganik. Apa anak-anak yang termasuk sampah organik? Kelas 3 sudah pernah kita pelajari. Masih ingat ya? Sampah organik yaitu sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Bisa sisa-sisa sayuran, sisa makanan. Nah, itu sampah organik. Kalau sampah anorganik, sampah kering. Betul, contohnya bisa kertas, kemudian pecahan kaca, itu termasuk sampah anorganik. Yang ketiga, perawatan fisik atau bangunan rumah. Lanjut. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu penghijauan. Penghijauan di sini apa? Artinya adalah kita harus banyak-banyak menanam tumbuhan. Karena tumbuhan itu penghasil oksigen, maka apabila produksi oksigen semakin banyak di lingkungan kita, maka dapat mempengaruhi lingkungan kita menjadi lebih sehat. Yang kelima, menyediakan lahan terbuka hijau yang sangat berguna untuk tempat resapan air. Di sini menyediakan lahan terbuka hijau. Maksudnya apa? Ada tempat khusus yaitu dipakai untuk tempat resapan air. Terbuka hijau berarti apa? Tempat-tempat di situ adalah khusus untuk penanaman tumbuhan. Jadi apabila pada waktu musim penghujan, maka mudah sekali air terserap di lahan terbuka hijau tersebut. Yang keenam, perawatan selokan atau sungai agar tetap bersih. Apabila selokan banyak sampah, sungai banyak sampah, otomatis bagaimana anak-anak? Iya, otomatis lingkungan menjadi tidak sehat. Karena apa? Jelas airnya tidak bisa mengalir dengan lancar. Agar air mengalir secara lancar, selokan harus mengalir dengan lancar airnya.
kemudian tidak ada sampah yang dibuang di situ, kemudian sungai juga airnya mengalir dengan lancar, maka terciptalah lingkungan yang sehat di daerah perairan. Sekarang yang ketujuh, diadakan penyuluhan lingkungan hidup. Penyuluhan tentang lingkungan hidup ini tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, yaitu dengan adanya penyuluhan maka masyarakat lebih sadar lingkungan kita. Yang kedelapan, mengadakan kerja bakti secara rutin. Kita lanjutkan anak-anak. Yang kesembilan yaitu aktif menyelenggarakan dan mengikuti lomba kebersihan lingkungan. Maksudnya poin yang kesembilan di sini adalah memberikan motivasi pada warga untuk terus berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup supaya lingkungan tetap sehat dan bersih. Nah, ini sering menyelenggarakan dan mengikuti lomba kebersihan lingkungan. Jadi gunanya untuk memberikan motivasi pada warga. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Itu tadi adalah upaya peningkatan lingkungan sehat. Sekarang masuk ke komponen lingkungan. Komponen-komponen lingkungan itu ada dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah bagian dari lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup atau faktor alam. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang termasuk makhluk tak hidup. Di sini yang termasuk komponen abiotik contohnya yaitu bisa tanah, suhu, udara, cahaya, air. Jadi komponen abiotik itu A yang artinya tidak, biotik artinya adalah, bio artinya hidup, berarti yang termasuk lingkungan yang tak hidup. Kita lanjutkan lalu komponen yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah bagian dari lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, bio artinya hidup ya tadi. Jadi bagian lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya apa saja yang termasuk komponen biotik? Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mikro artinya kecil, organisme makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang ukurannya kecil itu termasuk mikroorganisme. Contohnya apa? Bakteri, jamur itu termasuk mikroorganisme. Tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan lingkungan sehat, yaitu harus ada interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Di sini kamu lihat, di situ banyak sekali anak-anak, kemudian lingkungan yang hijau. Lah, itu ada peranan khusus dari kita semuanya untuk menjaga lingkungan menjadi sehat. Lah, itu semuanya harus ada interaksi. Namanya adalah interaksi sosial. Interaksi adalah hubungan yang terjadi antar manusia atau antar kelompok dari suatu daerah atau daerah yang berlainan secara langsung atau tak langsung, secara berkelompok atau individu. Cukup sekian untuk materi PLH-nya. Jangan lupa anak-anak tetap belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.